Selamat siang teman-teman dan Om Diko dan rekan-rekan semua. Saya mau menjawab pertanyaan Om Diko kemarin ya, yang di drone FPV yang disukai penonton Indonesia. Saya menyampaikan bahwa FPV freestyle itu tidak disukai untuk karakter viewer Indonesia karena bikin pusing begitu ya. Kemudian saya juga amat sangat mendukung teman-teman yang pensiun gitu dari hobi FPV karena pertimbangannya mahal dan ribet begitu. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk ini ya, untuk mengikuti hobi FPV. Saya di dalam video-video saya selalu menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan itu bukan untuk diikuti, tapi untuk dinikmati oleh pilotnya aja gitu. Nah sekarang Om Diko nanya, kemarin nanyanya, nih pertanyaannya, apa alasan Om gonta-ganti channel? Apakah sedang mempelajari sesuatu, misalnya algoritma YouTube? Kemudian Om menyatakan bahwa nggak cukup jalan-jalan kalau supaya untuk banyak viewer ya, tapi kita harus bisa melihat keinginan terdalam dari viewer. Jadi deepest desire-nya itu apa gitu. Saya mencontohkan kan kemarin Om Andrea Ramadan itu udah bisa mengungkap kira-kira the deepest desire dari viewer Indonesia itu apa gitu. Kemudian Om Diko juga nanya, apa sih sebenarnya deepest desire-nya? Apakah keindahan alam, lokasi yang jarang dijangkau, atau ada kriteria lain gitu. Kemudian apakah originalitas konten mempunyai pengaruh gitu. Karena udah banyak yang bikin video drone naik gunung tapi nggak sesukses Om Andrea Ramadan begitu kan. Terus kalau dibuat presentasi kira-kira berapa persen pengaruh viewernya dan originalitas konten gitu. Jadi apa yang dilakukan untuk bisa mencapai viewer yang banyak, hahaha gitu kata Om Diko. Oke, kita jawab semua ya. Gini, saya cerita dulu. Saya dulu belajar YouTube itu sering nontonin videonya Om Deddy Corbuzier. Om Deddy Corbuzier itu tahun 2019, 5 Maret 2019 ya. Beliau bikin video, stop kalian jadi YouTuber, I'm serious katanya, kata Om Deddy. Cuman saya lihat Om Deddy justru sekarang jadi YouTuber papan atas di Indonesia gitu, dengan podcastnya gitu. Gimana mungkin orang yang mengatakan bahwa stop kalian jadi YouTuber, tapi beliau sendiri main YouTube gitu. Jadi kayak ibaratnya, mungkin saya analogikan ibarat orang tua saya lah misalnya, saya ngerokok, tapi ngomong ke anak-anak saya, kamu jangan ngerokok, bapak ngerokok. Iya ngerokok, tapi bapak emang serius, nggak pengen anak-anak bapak ngerokok gitu kan, gitu. Ya terlepas dari itu semua, Om Deddy udah bisa membuktikan dirinya bahwa di YouTube juga bisa jadi potensi untuk menghasilkan cuan gitu, kira-kira begitulah gitu. Kemudian selain Om Deddy dulu, Om Reza Arab juga pernah keluar dari YouTube karena pertimbangannya gini, YouTube semua YouTuber Indonesia itu gembel sampah semua gitu. Karena pertimbangannya mungkin banyak informasi-informasi yang sampah gitu disampaikan ke kita viewer Indonesia begitu. Jadi dari dua hal ini kita introspeksi buat kita kalau menyampaikan sesuatu di publik, YouTube itu kan media sosial, jadi dikonsumsi publik. Walaupun kita memilah hanya untuk misalnya untuk orang dewasa aja, tapi anak-anak bisa tertonton kok gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab ketika kita menyampaikan sesuatu yang sifatnya ke publik gitu, yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun orang bilang bahwa YouTube itu tidak menghasilkan apa segala macam, buktinya kayak Om Deddy sendiri. Om Deddy mengatakan stop kalian jadi YouTuber, tapi beliau sendiri jadi YouTuber, artinya potensi itu ada gitu. Saya bahkan secara pribadi berpandangan bahwa kondisi Indonesia itu masih dominannya penonton, jarang yang jadi pemain. Itu yang saya harapkan gitu. Saya berharap sebenarnya masyarakat Indonesia itu jadi pemain, jangan sekedar jadi penonton. Ketika jadi penonton pun kita memilah gitu, kira-kira apa yang kita tonton gitu. Nah, saya juga sering nonton ininya Mbak Sasha Stephenson gitu. Sasha Stephenson kan dia tinggal lama di Indonesia kan. Waktu itu nikah juga sama orang Indonesia gitu. Kemudian dulu Mbak Sasha Stephenson ini terkenal karena videonya yang how to act like Indonesian gitu kan gitu. Tapi coba cermati video-videonya Mbak Sasha Stephenson.
Mbak Sasa itu ininya dari tahun 2009, udah 138 juta kali ditonton begitu. Dan yang menarik buat kita adalah sekarang kan Mbak Sasa sama suaminya yang orang Indonesia tinggalnya di Kanada. Tapi ketika tinggal di Kanada pun beliau membuat konten yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi coba perhatikan baik-baik. Gitu. Semua videonya Mbak Sasa itu bahasanya Indonesia, padahal tinggalnya di Kanada. Kalau memang penonton Indonesia itu tidak potensial, kenapa tidak ditujukan ke orang Kanada? Kenapa? Karena orang Indonesia itu orang Indonesia masih banyak, masih amat sangat potensial untuk jadi penonton sampai saat ini. Jadi saya jawab pertanyaan Om Diko gitu berdasarkan sudut pandang saya ya, yang pendapat tuh bisa benar bisa salah, dan pendapat tuh dilindungi undang-undang dan konvensi internasional. Anda aja yang memilah kira-kira pendapat saya benar apa enggak. Nih kayak contoh ini untuk artis-artis Indonesia yang main di luar negeri itu banyak kan, kayak siapa ya, kayak yang di ini banyak banget yang juara silat juga dari Tasik itu kan ada. Kemudian Jota Taslim, banyak aktor-aktor Indonesia yang direkrut untuk membintangi film-film Hollywood gitu. Pertanyaan kita adalah apakah mereka kekurangan artis sehingga mendatangkan dari Indonesia? Kalau menurut saya enggak, bukan itu alasannya. Alasannya adalah penontonnya orang Indonesia. Kita kan orang Indonesia seneng banget kalau ngelihat ada orang Indonesia yang jadi aktor di luar. Wah, kita tonton begitu kan? Itu kira-kira yang membuat kenapa aktor kita banyak yang diambil di luar. Karena target penontonnya adalah kita orang Indonesia. Nah, saya secara pribadi seneng banget kalau Jota Taslim berprestasi di luar negeri, Mbak Agnes Monica jadi artis di luar negeri gitu kan. Kemudian misalnya Anggun C. Sasmi dulu ke mana itu, ke Italia, seneng. Tapi coba lihat sama teman-teman juga, mereka juga akhirnya kembali ke Indonesia. Karena kenapa? Karena penonton Indonesia itu lebih potensial gitu. Itu pertimbangannya. Kemudian itu ya untuk Om Diko untuk pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan Om Diko yang pertama ya. Jadi potensi penonton di Indonesia itu amat sangat besar menurut saya sampai detik ini gitu. Kemudian, saya mau cerita menjawab pertanyaan Om Diko, kenapa gonta-ganti channel? Oke, gini Om Diko, saya waktu bikin channel Dr. Drone itu mulai ngeliat deh video-video saya. Video saya awalnya itu terlama itu ini 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu saya unboxing drone X Pro E58 gitu. Terus saya pakai H8 mini, kemudian saya ini juga pakai handphone juga Google Pixel 2, kemudian pakai JJRC, kemudian kebanyakan awalnya saya pakai drone mainan, drone toys gitu. Sampai saya pakai E58 juga yang Pisuo yang Battleshark itu saya pakai gitu. Small paper isin E013 gitu saya pakai gitu. Nah, kenapa saya lakukan ini? Ini sebenarnya channel ini Om Diko dan teman-teman, channel Dr. Drone ini adalah proses perjalanan saya untuk belajar drone gitu. Jadi saya waktu itu menganalisis gitu. Sebenarnya orang Indonesia yang belajar drone itu kurang dari 1%. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang pengen belajar drone. Jadi daripada teman-teman ngeluarin duit banyak, saya contohkan aja, saya coba gitu. Drone-drone yang katanya hebat, keren, murah itu katakanlah udah saya cobain semua. Dan menurut saya nggak ada yang keren, bohong banget gitu. Ada drone murah, bagus, keren, bohong, bullshit kalau menurut saya. Semua tuh nggak ada yang keren. Gitu. Semua udah saya cobain kok, dari drone mikro, drone micin, drone mainan, semua udah saya cobain gitu. Sampai saya coba drone racing dan drone freestyle gitu kan. Kemudian pakai FPV-nya saya dari Google Isin, Patsak, kemudian saya sekarang pakai Skyzone, itu udah saya cobain. Walaupun saya belum pakai digital, karena untuk kepentingan saya itu nggak perlu gitu. Itu ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di playlist saya di channel saya ini, saya dulu kan sering bikin giveaway
giveaway dan saya nawarin ini apa challenge gitu, men-challenge sebenarnya Anda bisa nggak sih terbang kayak pilot-pilot luar, karena pertimbangan saya begini, kita Indonesia itu punya potensi yang amat sangat besar. Kenapa? Karena kita mah hanya 2 musim, musim panas dan musim panas dan musim hujan. Sedangkan di negara lain gitu yang jadi juara-juara dunia seperti Minchan itu kan mereka 4 musim gitu. Di negara 4 musim aja mereka bisa jadi juara kalau mereka serius. Di kita yang jelas-jelas spotnya banyak, terus medianya banyak, musimnya cuma 2, kok nggak ada juaranya gitu, nggak ada kan. Sampai detik ini kita belum pernah menemukan pilot drone yang world class dari Indonesia, belum ada begitu. Apa sih masalahnya gitu? Saya tunjukkan, saya awali ke teman-teman. Saya tuh udah tua. Umur saya sekarang udah hampir 50. Tapi saya tunjukkan ke teman-teman bahwa saya bisa terbang gitu. Terbang seperti orang-orang yang pilot-pilot keren, saya bisa gitu. Itu saya menunjukkan di channel ini Om Diko gitu. Jadi alasannya itu, dan kenapa saya alasannya kenapa ya? Kenapa saya bikin channel Dr. Drone itu, saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa saya aja orang tua bisa. Lah kenapa Anda yang anak muda nggak bisa gitu. Nah, kemudian channel ini saya tutup di 11 bulan yang lalu. Ini di bulan Oktober 2021. Ini saya tutup dengan pertimbangan apa? Pertimbangannya saya merasa bahwa saya udah bisa, ya sudah gitu. Teman-teman yang mau belajar tinggal belajar gitu. Saya udah menyediakan link-link untuk belajar menjadi juara kayak Minchan, tinggal buka linknya Minchan MCKIPP. Dan perlu teman-teman tahu, untuk kaliber Minchan dia tuh latihannya itu 12 jam sehari. Kemudian kalau beli motor gitu dinamo kayak kita gitu, nggak ada dia namanya beli motor sekali beli motor itu 4 gitu, enggak, 1 dus 100 biji begitu. Karena apa? Buat latihan. Itulah kenapa di channel Dr. Drone juga saya tidak pernah bilang bahwa drone adalah investasi. Buat saya drone itu bukan investasi. Investasi itu kalau kita beli tanah gitu, kita beli surat berharga, itu baru investasi. Kalau kita beli drone, bukan. Jangan pernah berpandangan bahwa drone adalah investasi. Salah banget, keliru banget gitu. Terus jangan pernah berpikiran untuk cari barang yang murah dan bagus, karena itu omong kosong. Nggak ada barang murah bagus. Barang yang bagus itu mesti mahal gitu, karena ada harga, ada kualitas gitu kan gitu. Jadi di channel ini itu pertimbangannya. Di channel ini juga saya sering ngasih giveaway, dan perlu kalau teman-teman perhatikan ya, di channel ini ketika saya ngasih giveaway, pernah nggak teman-teman melihat saya menawarkan giveaway kemudian harus subscribe ke saya? Enggak pernah. Saya nggak pernah. Saya bilang hampir selalu begini, Anda mau subscribe atau enggak itu silakan, suka-suka Anda. Anda mau like atau dislike silakan, itu urusan Anda. Karena saya tahu bahwa hati itu urusan kita masing-masing. Jangankan orang lain, kita sendiri kita tidak bisa mengendalikan kok hati kita sendiri. Kita nggak tahu kita senang ke siapa, itu urusan hati kita gitu. Dan itu hanya dia, hanya Allah mungkin yang tahu begitu. Kemudian karena saya udah merasa cukup di kanal Dr. Drone gitu, terus saya ganti ke kanal kuliah transportasi ke sini gitu. Ini masih dalam rangka menjawab pertanyaan Om Diko yang pertama ya, kenapa saya gonta-ganti. Karena saya di channel Dr. Drone saya merasa udah cukup yang saya sharingkan gitu tentang pembelajaran saya tentang drone. Kemudian saya masuk ke kanal kuliah transportasi. Di kanal kuliah transportasi ini saya sama sekali tidak ada niat untuk memonetize, tidak ada gitu. Saya pastikan tidak ada. Sampai saya tutup ya kan. Ini udah saya tutup 1 bulan yang lalu, dan saya tidak pernah memonetize channel ini. Karena yang saya sharingkan di kanal ini, di channel ini adalah bentuk apa yang saya telah terima dalam proses pembelajaran saya. Ya mungkin teman-teman, kalau yang teman-teman tahu, saya kuliah transportasi. Memang saya yang kuliah transportasi, Om. Saya kuliah transportasi dari dulu, selulus SMA, D3, D4, S2, S3, jurusan saya memang transportasi. Jadi apa yang saya sampaikan di channel ini adalah bentuk pengabdian saya, katakanlah begitu, tanda kutip pengabdian saya. Sharing informasi buat teman-teman, barangkali ada yang butuh informasi begitu kan, saya sampaikan di channel ini. Saya tidak pernah meminta apapun dalam bentuk, misalnya saya pun di sini sering ngasih giveaway kalau nggak salah. Ada nggak giveaway saya di sini?
Kalau seharusnya sih ada nggak ya? Kalau nggak ada mungkin memang belum, bukan di channel ini maksudnya. Nggak, saya nggak nemu ininya, nggak nemu videonya. Cuman apa yang saya sampaikan di sini itu sama tujuannya untuk ya apa namanya, saya sharing pengetahuan aja, barangkali ada manfaatnya buat teman-teman. Ya sekiranya nggak ada, Anda mau dislike, Anda mau apa channel saya, silakan aja, saya tidak keberatan gitu. Dan channel ini udah saya tutup, tapi saya biarkan terbuka, artinya bisa dilihat oleh siapa saja yang merasa ada manfaatnya gitu dari channel ini. Dan kenapa saya tutup channel ini? Kenapa saya tutup gitu ya? Kenapa saya tutup channel ini? Karena saya merasa tidak mampu, Om. Saya merasa tidak mampu untuk berkontribusi dalam perbaikan transportasi gitu. Saya lihat dari dulu, dari zamannya dulu nih, ada ceritanya kalau nggak salah, nah ini di NTMC Polri juga ada pelanggaran lalu lintas jangan ditiru. Pelanggaran lalu lintas itu udah jadi budaya di negara kita gitu. Teman-teman, ini videonya, lihat deh. Videonya 2 Februari 2012. Lihat loh, 2012 loh. Sekarang tahun berapa? Sekarang 2022. Berarti udah 10 tahun yang lalu video ini. Dan teman-teman lihat deh, nggak usah, kalau saya di Bandung gitu, tapi saya juga sering bolak-balik ke Jakarta, ke Bekasi gitu. Pelanggaran lalu lintas tuh di mana-mana terjadi gitu. Itu sudah menjadi budaya. Kalau di kita tuh jadi budaya. Dan menurut saya tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki kondisi ini, menurut pendapat saya ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki kondisi ini kecuali diri Anda sendiri, diri kita sendiri, kembalinya ke kita gitu. Mau malaikat pun yang ngasih tahu Anda jangan melanggar lalu lintas, nggak akan didengerin. Jangankan malaikat, Allah aja, Tuhan yang ngasih tahu di Al-Quran bahwa kita itu kalau berperilaku dalam hidup itu jangan mengganggu orang lain, nggak didengerin kok. Allah aja bilang bahwa kita tuh jangan nyuri, jangan mencintai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Tapi kita nggak dengerin sebagai manusia gitu. Jadi kenapa saya tutup kanal ini? Karena saya merasa saya tidak mampu memperbaiki kondisi gitu. Jangankan kondisi Anda, kondisi lingkungan orang banyak, anak saya sendiri saya tidak akan mampu, istri saya, keluarga tidak akan mampu. Yang bisa merubah diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Jadi itu alasan utamanya, Om. Saya belum jawab sebelumnya ke Om Diko. Itu alasannya saya jawab sekarang ke Om Diko ya, yang nanya waktu itu. Karena waktu saya nutup kanal kuliah transportasi, Om Diko nanya, but why? Katanya gitu. Itu alasannya Om Diko. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebenarnya greatest desire-nya apa sih gitu? Greatest desire masyarakat kita itu apa sih? Sebenarnya kalau kita menyimak apa yang saya berusaha sampaikan di channel ini, kanal Dr. Don. Saya sampaikan waktu penutupan kanal Dr. Don, yang diinginkan manusia dalam hidup itu ada 3. Yang pertama itu harta, yang kedua itu tahta, yang ketiga itu cinta gitu. Karena pada dasarnya yang diinginkan manusia adalah kenyamanan dalam hidup, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Dan kita sebagai manusia percaya bahwa yang membuat kita nyaman itu ada 3 hal itu. Pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga cinta gitu. Dan saya sampaikan dulu juga di video ini bahwa kalau harta dan tahta itu kita bisa dapatkan dengan cara kita nipu-nipu orang, dengan kepalsuan, dengan bayar orang, apapun kita berpura-pura begitu kan ya. Tapi cinta nggak bisa. Cinta itu hanya akan kita dapatkan dengan keikhlasan hati begitu. Jadi sebenarnya greatest desire-nya seperti pertanyaan Om Diko tadi tentang kita manusia itu apa? Manusia itu pengen nyaman, manusia itu pengen terkenal, manusia itu pengen hartanya banyak, manusia itu pengen jabatannya tinggi kan begitu secara umum, pengen dicintai banyak orang, dikasihi oleh sesama kan gitu. Itu greatest desire-nya. Itulah kenapa yang banyak viewernya itu untuk viewer kita itu yang mempertontonkan harta, yang pamer-pamer, yang mempertontonkan jabatan. Dia dapat udah jadi camat, bupati, presiden, ketua apa lagi gitu. Pokoknya begitu-begitu. Kita tuh
berasa senang kalau melihat orang-orang itu jadi bos, jadi apa? Karena sebenarnya kita sendiri yang pengen itu gitu. Greatest desire kita itu gitu. Itulah juga kenapa kalau teman-teman lihat, saya nggak contohkan di video ya. Karena teman-teman juga bisa lihat misalnya mandi di air jernih di Bali gitu. Tapi dia mempertontonkan lekuk tubuh. Sebenarnya penonton bukan pengen ngelihat air jernihnya, kita pengen ngelihat nyenyen gitu kan Om Diko, pengen ngelihat bokong kan begitu. Jadi greatest desire kita adalah melihat hal-hal yang indah-indah yang menurut kita menyenangkan buat kita gitu. Itulah kenapa harta dan tahta itu bisa kita dapatkan dengan kita mengikuti kemauan-kemauan greatest desire orang begitu gitu kira-kira ya. Kemudian untuk karena kuliah transportasi, kira-kira untuk nutup ini saya waktu itu bilang apa ya, yang terpenting buat saya sebenarnya, saya bukan hanya bisa drone terus menyaringkan transportasi, tapi saya bisa dapat banyak saudara. Karena dengan hobi ini saya bukan hanya bisa kenal Om Diko, Mbak Pink Panda, Om Jakral, Om Sogo, Mas Padil. Kita kan kenal karena hobi ini, Mas. Gitu. Itu persaudaraan menurut saya, persaudaraan, persahabatan di atas segalanya. Di atas sekedar harta, tahta dan apa segala macamnya itu gak penting banget. Yang penting buat kita adalah persahabatan, karena itu paling penting gitu. Kemudian saya pindah ke kanal sekarang, karena kuliah kanal Kardadea gitu kan. Karena sebenarnya saya kan pengen menemukan diri saya seperti apa sih gitu. Nah, sebelum itu saya juga mau jawab juga gitu ke pertanyaan Om Diko tentang kira-kira apakah originalitas konten itu pengaruh gitu. Itunya yang pertanyaan Om Diko tentang yang pengen dilihat orang udah kejawab kan Om. Yang pengen dilihat orang itu kaitannya dengan yang kaitannya harta, tahta, aurat, nyenyen, yang gitu-gitu. Itu viewernya masih banyak kok gitu Om Diko. Kalau pengen ngelihat itu gampangnya ya gitu, mempertontonkan aurat gitu. Nah, kemudian untuk menjawab kita kira-kira original konten itu pengaruh apa enggak, saya pengen cerita dulu tentang ini, Sabian Gambus Om. Sabian Gambus. Nih, saya tahu ceritanya kanal Opisian Gambus ini. Mungkin teman-teman belum pernah dengar ceritanya. Jadi ceritanya Nisa Sabian, cerita Mbak Nisa Sabian ini tuh YouTube yang videoin Mbak Nisa itu sebenarnya nggak dibayar sama Mbak Nisa Sabian. Jadi ceritanya ada tukang foto temennya Mbak Nisa. Dia ngomong ke Nisa Sabian, Mbak Nisa, Teh Nisa, nanti kalau Teh Nisa nyanyi atau apa itu biar saya aja deh yang videoin, Mbak Nisa nggak usah bayar saya gitu. Oh gitu, nggak usah dibayar, ya udahlah gitu kata Mbak Nisanya, kata Nisanya gitu. Mbak Nisa ini orang Bekasi, saya juga orang Bekasi, cuman saya di kampung gitu. Nah kemudian udah berapa lama tuh, berapa bulan gitu terus Nisa Sabian di videoin sama tukang videonya gitu. Akhirnya lama-lama kan Nisan bingung juga ya, ini tukang foto kok mauin videoin saya tapi dia nggak dibayar sama saya. Dia nanya, emang kamu di situ dibayar apa sama? Saya dibayar sama YouTube Mbak gitu. Oh gitu, iya gitu. Ya udahlah kalau gitu, kalau emang situ dapat buat YouTube dari YouTube ya udah, berarti kan kita saling menguntungkan, kata Nisa begitu kira-kira ceritanya ya. Itulah kenapa yang tukang fotonya Mbak Nisa itu dia senang-senang aja, asik-asik aja ngideoin Nisa Sabian nyanyi di mana show gitu kan, karena memang dapat dari YouTube gitu. Kemudian kalau kita lihat originalitasnya, kalau lihat aja Nisa Sabian, emangnya semua original? Enggak kok, banyak kok yang bikin kanal Sabian Gambus tuh banyak kok gitu, bukan yang officialnya aja gitu, banyak. Tapi karena kita udah fokusnya ke situ, ke Nisa Sabian, maka ya kita tetap penonton tetap banyak gitu. Nah kalau kita ngelihat ke Deddy Corbuzier, Deddy Corbuzier itu konsepnya apa, temanya yang banyak viewernya itu gosip kan
gosip. Jadi itu salah satu apa namanya yang deepest desire masyarakat kita adalah kita senang gosip gitu. Emangnya yang gosip itu hanya Om Deddy? Banyak Om itu juga Raja Dangdut Rhoma Irama juga suka gosip sekarang dan viewernya banyak gitu. Jadi walaupun apa sebenarnya yang disampaikan kan sifatnya hiburan. Jadi sekalipun ini enggak ngobrol santai aja, tapi viewernya jutaan loh. Viewernya Om Deddy Kobusier viewernya juga jutaan. Banyak banget gitu. Jadi nggak penting kalau menurut saya originalitas sebuah konten itu nggak penting, kalau menurut saya nggak penting Om. Yang penting kita menyampaikan informasi yang atau bukan informasi sebenarnya gosip yang lagi trending saat ini gitu, kira-kira gitu Om Diko. Kemudian pertanyaan berikutnya itu udah kejawab ya, kira-kira original content itu pengaruh apa enggak? Menurut saya enggak. Contoh lainnya lah, misalnya kita seneng kan celana Levi's. Emangnya yang laku Indonesia itu celana Levi's yang asli, yang original? Bukan, tiruan gitu. Yang di Ciromed apa segala macam di Ciromed. Yang di pasar itu pasar kaget, emangnya itu Levi's original? Bukan. Kenapa banyak yang beli? Karena udah dia brandingnya, otaknya udah ke situ gitu. Nah, satu lagi ini yang banyak viewernya, yang viral misalnya kayak Vicky Naki kenapa? Vicky Naki kenapa yang membuat dia viral? Karena ceritanya setiap orang yang diajak ngobrol sama Vicky Naki pengen jadi pacarnya begitu kan. Jadi deepest desire-nya pemuda Indonesia kayaknya gitu, dia pengen jadi idaman gitu. Itulah kenapa lelaki-lelaki Indonesia, termasuk saya juga laki dan orang Indonesia, pinter-pinter ngerayu gitu, berusaha jago ngerayu gitu. Wah, biar banyak yang seneng gitu. Itu kayak begitu, supaya banyak yang naksir kayak begitu. Kira-kira begitu Om Diko. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencapai viewer yang banyak? Itu pertanyaan terakhir Om Diko. Ini untuk menjawab itu saya pengen cerita tentang ini, Mark Angel, karena saya seneng banget ini kanalnya Mark Angel. Mark Angel itu dia tuh freestyler Indonesia yang menurut saya amat sangat keren, bagus banget. Saya seneng banget gitu. Mark Angel itu di video-videonya dia sudah ngikutin kemauan penonton, ngikutin keinginan penonton. Teman-teman mungkin tahu ya, saya udah bahas di channel Dr. Drone bahwa salah satu yang digandrungi masyarakat Indonesia, viewer Indonesia adalah konten horor. Gitu. Mark Angel udah ngikuti, udah pakai ini penampakan bangunan angker, pesawat jatuh ke laut, penelusuran istana hantu, ditampar jin senior, kerasukan, wah udah apa segala macem lah udah dilakukan itu sama Om Mark Angel. Om Mark Angel juga bukan hanya melakukan itu, tapi juga dia nge-shoot artis, ngajak Atta Halilintar main drone gitu. Tapi apa yang didapat oleh Om Mark Angel? Ditinggalkan penontonnya. Ya mohon maaf Om Mark ya, menurut saya ditinggalkan. Karena ini tidak cukup kalau menurut saya untuk tetap survive di sebuah channel itu nggak cukup dengan penonton ribuan. Om Mark penontonnya masih sifatnya ribuan, bukan jutaan. Untuk survive kita perlu jutaan gitu. Jadi dari Om Mark Angel juga saya menyimpulkan kalau saya saya tidak akan mengikuti kemauan penonton, tidak gitu. Jangankan kemauan penonton, kemauan istri saya, kemauan anak-anak saya juga saya tidak akan menuruti. Saya bukan tipikal orang yang mau ngikutin kemauan orang, mau menyenangin orang, bukan saya, itu bukan saya. Karena saya berkeyakinan bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab untuk membahagiakan dirinya sendiri. Jadi saya sebagai suami gitu, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua hanya berkewajiban untuk memfasilitasi jalan hidup Anda sendiri yang menentukan. Itu saya sampaikan ke anak-anak saya gitu. Gitu, kira-kira begitu. Dan di endingnya saya rasa semua pertanyaan Om Diko udah terjawab ya. Apa alasan gonta-ganti channel udah bisa jawab.
nggak cukup jalan-jalan, emang apa sih tipes desiringnya? Yaitu harta dan tahta, yang mempertontonkan yang wah-wah gitu, yang heboh, mempertontonkan harta, mempertontonkan aurat, itu banyak viewernya. Kemudian apalagi originalitas, enggak, menurut saya enggak perlu original, yang penting lagi booming. Misalnya sekarang lagi ngetren waktu beberapa bulan yang lalu, misalnya konten tentang Irjen Verdi Sambo, wah itu orang mau original mau enggak nontonnya ke situ gitu. Kemudian presentasi, yang nggak tahu, orang nggak ngaruh kok Om Niko gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk viewer yang banyak? Ya tadi, ikutin aja kemauan penonton. Kalau saya tidak akan. Itulah kenapa saya tahu bahwa channel saya tidak akan banyak followernya, tidak akan banyak subscriber, nggak masalah. Dan saya bukan nyari subscriber. Saya misalnya ngasih tawarin giveaway, bukan diminta subscribe. Anda suka-suka Anda aja. Anda mau berteman sama saya bebas-bebas saja, itu dari hati Anda. Gitu. Karena saya memandang bahwa dunia ini hanya hiburan dan sudah gurau aja. Itu dasarnya ada. Itu surat Al-Ankabut. Itu kalau saya Muslim. Jadi saya percaya bahwa Al-Quran itu benar gitu. Di surat Al-Ankabut kan dijelaskan bahwa dunia ini hanya permainan dan senda gurau gitu. Di endingnya sebelum ditutup mungkin saya pengen cerita Kang Ibing. Kata Kang Ibing ada cerita tentang tukang celep dihukum gantung. Jadi ceritanya begini Om. Om Diko, Mas Fadil, Om Jakra dan semua, saya ceritain ya, saya ulangi. Jadi ceritanya ada maling itu dia masuk rumah, dia mau maling. Pas masuk rumah ternyata itunya pas naik ke genteng, itunya udah rusak gitu, kayunya jatuh sampai mati. Si malingnya itu malingnya mati gitu. Ketika malingnya mati, keluarga maling nggak terima, dia nuntut ke yang punya rumah gitu. Pokoknya yang punya rumah ini harus dihukum gantung karena ini saudara saya mati gitu. Wah, yang punya rumah kan, loh kok dia yang mau maling tapi saya yang dihukum gantung gitu. Lagian ini genteng itu rusak bukan karena salah saya, itu kan karena tukang genteng gitu, tukang kayunya gitu. Jadi tukang kayu yang harus digantung gitu. Dia laporan ke pengadilan gitu. Kata hakimnya, ya udah kalau begitu tukang kayu harus digantung gitu. Tukang kayu dipanggil, kamu digantung. Wah, jangan salahin saya Pak Hakim gitu. Bukan saya yang salah. Saya itu sebenarnya waktu ngurusin kayu bener. Cuman waktu saya mau masang kayu, itu ada tetangga perempuan lewat pakai baju merah. Jadi mata saya silau gitu. Jadi yang harus digantung itu si cewek itu yang pakai baju merah, ngerusak mata saya, bikin silau gitu. Oke deh kalau begitu. Si cewek itu aja yang digantung gitu, kata Pak Hakim. Si cewek itu dipanggil, wah kamu gara-gara kamu nih, ini jadi mati nih orang yang menyolong gitu, kamu harus dihukum gantung juga. Kata si cewek itu, aduh Pak Hakim jangan salah saya dong, saya kan pengennya waktu itu bajunya warnanya hijau, cuman saya tuh ke tukang wantek gitu, tukang wanteknya malah dibikin wantek warna merah gitu, jadi tukang wantek yang harus dihukum gantung. Nah akhirnya tukang wantek dipanggil, tukang celep kalau di Bandung disebutnya gitu kan. Tukang wantek atau tukang celepnya dipanggil, kamu harus dihukum gantung. Kenapa? Ya karena kamu udah jelas si cewek itu minta warna biru, warna hijau, kamu malah di warna merah, jadi merusak mata orang gitu. Wah, tukang celep itu akhirnya mau nggak mau harus digantung gitu. Pas dibawa gitu ke Algojo ya belet gitu. Algojonya itu yang gantungannya pendek gitu. Si tukang wanteknya itu orangnya tinggi. Jadi gimana mau digantung, gak mati-mati orang, nggak nyangkut-nyangkut gitu. Aduh gitu. Pas hakimnya nanya, Algojo gimana? Udah digantung belum? Belum Pak Hakim. Kenapa? Ini tukang wanteknya tinggi, gantungannya pendek. Aduh kata hakim, kamu tuh goblok amat sih. Cari aja tukang wantek yang pendek. Wah iya bener, akhirnya dicari tukang celep, tukang wantek yang pendek. Ada tukang celep, tukang wantek yang ini lagi nyelep, lagi kerja gitu. Akhirnya diduduk, dibawa sama Algojo, mau digantung gitu. Saya kok lagi kerja mau digantung sama Algojo. Salah saya apa? Salah kamu pendek gitu. Ya udah dia digantung. Dia tanya, sebelum digantung Algojo tanya dulu sama audien, bagaimana masyarakat semua adil semua katanya. Gitu ceritanya. Akhirnya tukang celep yang ini digantung gara-gara maling. Gitu ceritanya.
Jadi terima kasih Om Diko dan teman-teman semua. Itu jawaban saya ya. Kira-kira bisa menjawab ya, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi silakan. Masalah jawab apa enggak ya kita lihat aja dulu nanti. Terima kasih. Jaga kesehatan dan keep enjoy playing, suka-suka Anda aja gitu kira-kira Mas Fadil. Terima kasih. Awesome.